Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, izin, sedikit menjelaskan ya, mengenai apa itu APBN dan APBD. Sama saya Muhammad Wahid Sahal, berikut, penjelasannya. Ada apa sih, yang dibahas pada kali ini, yang pertama ada pengertian APBN, terus ada dasar hukum, terus fungsi, prinsip, struktur APBN, proses APBN, dan, selain ada APBN juga ada pengertian APBD, ada dasar hukum, fungsi, sumber APBD, dan mekanisme penyusunan APBD. Ayo langsung aja kita, ke pembahasannya. Ada pengertian, APBN menurut para ahli ya. Menurut, Muhammad Suparmoko, APBN adalah suatu daftar atau pernyataan yang terinci tentang penerimaan dan pengeluaran negara yang diharapkan dalam jangka waktu tertentu. Biasanya dalam 1 tahun, artinya, dalam 1 tahun berikutnya ada juga, rancangannya. Sedangkan menurut Nurjaman Arsyad, APBN adalah rencana kerja pemerintah yang akan dilakukan dalam 1 tahun yang dituangkan dalam angka-angka. Artinya di sini, rencana kerja pemerintah yang berdasarkan atau untuk mengatur, keuangan atau pembangunan atau, yang berisi pendapatan dan belanja negara. Terus, sedangkan menurut John F. Chu, menurut APBN adalah suatu pernyataan mengenai perkiraan pengeluaran dan penerimaan negara yang diharapkan akan terjadi dalam suatu periode di masa depan atau yang akan datang, serta data dari pengeluaran dan penerimaan yang benar-benar terjadi di masa lalu. Terus selanjutnya, ada dasar hukum mengenai APBN. Dasar hukum APBN itu berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Amandemen 4, Pasal 23 Bab 8 yang mengatur tentang anggaran pendapatan dan belanja negara pada Pasal 23 yang berbunyi, ayat 1 ini anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, ada ayat 2 yang berbunyi, rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah. Ayat 3, apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang diusulkan oleh Presiden, pemerintah menjalankan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun yang lalu. Terus selanjutnya ada prinsip anggaran APBN. Yang pertama ada prinsip anggaran dinamis, prinsip anggaran dinamis ada 2, ada anggaran absolut dan anggaran dinamis relatif. Anggaran bersifat dinamis absolut, ap art apa, apabila tabungan pemerintah dari tahun ke tahun terus meningkat. Sedangkan anggaran dinamis relatif, yaitu apabila persentase kenaikan tabungan pemerintah atau DTP, dana tabungan pemerintah terus meningkat atau persentase ketergantungan pembiayaan pembangunan dari pinjaman luar negeri terus menurun. Yang kedua ada prinsip anggaran fungsional. Anggaran fungsional berarti bahwa bantuan atau pinjaman luar negeri hanya berfungsi untuk membiayai anggaran belanja pembangunan atau pengeluaran pembangunan dan bukan untuk pembiayaan anggaran belanja rutin. Terus selanjutnya ada prinsip anggaran defisit. Bedanya prinsip anggaran defisit dari, prinsip-prinsip yang sudah ada yang antara lain antara prinsip anggaran berimbang adalah bahwa pada anggaran defisit ditentukan pinjaman luar negeri tidak dicatat sebagai sumber penerimaan, melainkan sebagai sumber pembiayaan. Terus, defisit anggaran ditutup dengan sumber pembiayaan dalam negeri ditambah sumber pembiayaan luar negeri atau BESI. Selanjutnya apa sih fungsi APBN? Yang pertama ada fungsi pengawasan. Artinya di sini, anggaran negara harus menjadi pedoman dalam menilai apakah kegiatan penyelenggara pemerintah negara
sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, akan mudah bagi orang untuk menilai apakah tindakan pemerintah menggunakan uang negara untuk keperluan tertentu itu dibenarkan atau tidak. Terus, yang kedua ada fungsi alokasi. Di sini anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. Yang ketiga ada fungsi distribusi, artinya, kebijakan anggaran negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, menjaga keseimbangan distribusi sumber daya ekonomi antar sektor, antar kelompok rumah tangga maupun antar wilayah. Jadi di sini, fungsi APBN itu tidak, tidak memberatkan satu sektor saja, tetapi harus adil. Terus yang keempat ada fungsi stabilisasi. Apa sih fungsi stabilisasi? Fungsi stabilisasi, yaitu anggaran pemerintah menjadi alat kontrasepsi, memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian. Eee, Terus, ada fungsi otorisasi, yaitu, menyiratkan bahwa anggaran negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja untuk tahun ini. Dengan demikian pengeluaran atau pendapatan bertanggung jawab kepada rakyat. Ada perencanaan fungsi yaitu menyertakan anggaran negara dapat, menjadi pedoman untuk menentukan anggaran tahun ini. Terus selanjutnya ada fungsi perencanaan. Artinya, anggaran negara dapat menjadi pedoman bagi negara untuk merencanakan kegiatan pada tahun tersebut. Misalnya pada tahun 2024, pemerintah akan mengadakan atau membuat, pembangunan waduk atau pembangunan, mmm, pembangunan saluran air, maka, bisa dialokasikan atau bisa direncanakan pada tahun 2024 ini. Tapi ya bila suatu pembelanjaan telah direncanakan sebelumnya, maka negara dapat membuat rencana untuk mendukung pembelanjaan, menyatakan bahwa anggaran negara dapat menjadikan pedoman bagi negara untuk merencanakan kegiatan untuk tahun ini. Terus selanjutnya ada struktur APBN yang pertama ada pendapatan negara. Pendapatan negara, pendapatan negara didapat, melalui penerimaan perpajakan dan penerimaan bukan pajak. Penerimaan perpajakan ada penerimaan pajak dalam negeri dan pendapatan pajak perdagangan internasional. Sedangkan dari pendapatan negara bukan pajak atau PNBP, yaitu semua penerimaan pemerintah pusat yang diterima dalam bentuk penerimaan dari sumber daya alam, pendapatan bagian laba BUMN, serta, pendapatan negara bukan pajak lainnya. Yang didapat dari pendapatan Badan Layanan Umum. Terus yang ketiga ada hibah, penerimaan negara dalam bentuk devisa, devisa yang dirupiahkan, barang, jasa, atau surat berharga yang diperoleh dari pemberian hibah yang tidak perlu dibayar kembali, yang berasal dari dalam ataupun luar negeri. Selanjutnya ada, belanja negara. Belanja negara yaitu, seluruh kewajiban pemerintah pusat yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih. Yang pertama ada belanja pemerintah pusat yang klasifikasikan menurut fungsi klasifikasi atas program-program dalam format sebelumnya merupakan rincian dari sektor atau subsektor. Rincian pembelanjaan pemerintah pusat, terdiri dari pelayanan umum, pertahanan, ketertiban dan keamanan, ekonomi, lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum, kesehatan, pariwisata, dan budaya. Terus ada agama, harga pendidikan, serta perlindungan sosial. Terus ada apa, mmm, belanja negara yang ditransfer ke daerah-daerah atau dana desa. Fungsinya yaitu untuk, mendanai desentralisasi fiskal dan otonomi daerah, serta pembangunan desa. Biasanya
Dana ini berupa, eee, dana alokasi umum, dana alokasi khusus untuk, berbagai daerah di Indonesia. Tujuannya yaitu untuk mengurangi kesenjangan pendanaan dan pelayanan publik antar pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, serta kesenjangan antar daerah. Jadi, tidak ada kesenjangan antar daerah dalam pembagian keuangannya. Terus yang ketiga ada keseimbangan primer dan keseimbangan umum. Keseimbangan primer merupakan selisih dari total pendapatan negara dikurangi belanja negara di luar pembayaran bunga utang. Keseimbangan umum merupakan total penerimaan dikurangi dengan total pengeluaran termasuk pembayaran bunga utang. Di situ ada cara menghitung keseimbangan primer, yaitu, pendapatan dikurangi belanja total dikurangi belanja bunga. Sedangkan keseimbangan umum, ada pendapatan dikurangi belanja total. Terus ada pembiayaan anggaran. Pada prinsipnya pembiayaan anggaran merupakan penerimaan yang perlu dibayar kembali. Penerimaan kembali atas pengeluaran tahun-tahun sebelumnya, pengeluaran kembali atas penerimaan tahun sebelumnya, serta penggunaan saldo anggaran lebih. Dan pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun yang bersangkutan maupun tahun berikutnya. Masih mengenai, pembiayaan anggaran, sumber apa sih dari mana sih sumber pembiayaan, anggaran? Sumber pembiayaan anggaran itu berasal dari dalam negeri yang, berasal dari dalam negeri dari perbankan dalam negeri dan non perbankan dalam negeri. Serta ada pembayaran luar negeri yang bersumber dari penarikan pinjaman luar negeri, penerusan pinjaman, dan pembayaran cicilan pokok utang luar negeri. Terus ada penyusunan APBN ya. Yang pertama ada, tahapan pembicaraan pendahuluan antar pemerintah dan DPR. Eee, tujuan ini, atau langkah ini, untuk menentukan mekanisme dan jadwal pembahasan APBN. Rancangan APBN oleh pemerintah yang meliputi penentuan asumsi dasar APBN, perkiraan penerimaan dan pengeluaran. Se di sini dibahas mengenai apa atau, berapa anggaran yang mungkin akan diterbitkan pada tahun berjalan. Terus ada pengajuan pembahasan dan penetapan APBN. Biasanya dimulai dari pidato presiden, untuk mengantar rancangan undang-undang APBN dan nota keuangan. Terus selanjutnya ada pembahasan antar menteri keuangan dengan panitia anggaran. Selanjutnya ada pengertian APBD. Menurut, M. Suparmoko, APBD adalah anggaran yang berisi daftar rincian tentang jenis dan jumlah pendapatan serta pengeluaran negara yang direncanakan dalam masa waktu 1 tahun. Sedangkan menurut Alteng Syafruddin, APBD adalah program kerja atau rancangan kerja pemerintah daerah pada periode tertentu. APBD berisi rencana pendapatan dan pengeluaran selama periode tersebut. Sedangkan menurut R.A. Khalid, APBD adalah sebuah bentuk nyata rancangan kerja keuangan yang komprehensif serta menghubungkan dengan pendapatan dan pengeluaran pemerintah daerah. Terus ada dasar hukum, ya, apa yang menjadi dasar hukum APBD. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Pemerintah Daerah. Yang kedua ada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang pedoman pengurusan, pertanggungjawaban keuangan daerah, serta tata cara pengawasan, penyusunan, dan perhitungan APBD. Yang ketiga ada UU Nomor 33 Tahun 2003 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Yang keempat ada PP Nomor 105 Tahun 2000 tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Apa aja sih yang menjadi sumber APBD daerah? APBD yang pertama ada retribusi. Retribusi ini bisa terdiri dari retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, retribusi perizinan tertentu. Yang kedua ada pajak bumi dan bangunan atau PBB, terus ada
pajak cukai, dan yang terakhir ada pajak penghasilan atau PPh. Terus ada fungsi APBD, yang pertama, fungsi otorisasi, yang kedua ada fungsi perencanaan, yang ketiga ada fungsi alokasi, yang ketiga yang ketiga ada keempat ada fungsi pengawasan, serta kelima fungsi stabilisasi serta fungsi distribusi. Terus, ada tujuan APBD. Tujuan APBD yaitu yang pertama mendukung pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakan fiskal. Ada yang kedua mewujudkan keadilan dan efisiensi dalam pengadaan barang dan jasa. Yang ketiga ada menetapkan prioritas belanja daerah. Yang keempat ada acuan bagi pemerintah daerah terkait pendapatan dan pengeluaran belanja daerah. Yang kelima sebagai bentuk transparansi antar pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat. Ya, ya mungkin itu saja yang bisa saya bahas ya. Mungkin kurang lebihnya banyak kurangnya sih. Selebihnya mohon maaf atas kesalahan kata ataupun materi yang diberikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.